Melati Ratu. Salam mistis. Ibu sudah ada di Dieng di ketinggian 2093 meter dari atas permukaan laut. Nama Dieng berasal dari bahasa Sanskerta dari kata Ardi yang berarti gunung dan Hyang yang berarti surga. Jadi ini artinya bunda datang ke surga. Karena kedatangan bidadari ini alhamdulillah cuacanya terang benderang. Kemudian candi-candi di Dieng ini sebenarnya baru ditemukan di tahun 1814 oleh Dr. Theodor van Erp dan H.C. Cornelius, arkeolog Belanda, Bu. Pada waktu ditemukan seluruh candi ini masih tergenang air, Bu. Baru pada tahun 1856 dikeringkan oleh Dr. van Kinsbergen dengan ditemukannya sebuah sistem irigasi kuno yang tersumbat di sebelah barat yang hingga kini dinamakan Gangseran Aswatama. Berdasarkan penelitian sebagian ahli, konon candi-candi di Dieng merupakan salah satu candi yang paling tua di Jawa Tengah yang dibangun oleh dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Hin artinya no dan du artinya violence. Jadi Hindu itu artinya no violence doctrine yang pernah dilaksanakan dengan baik oleh Mahatma Gandhi. Kata candi berasal dari Candika Gerha. Candika itu nama lain dari istri Siwa, Gerha itu artinya rumah. Jadi candi ini dibangun, salah satu fungsi utamanya adalah untuk penyembahan atau untuk menyembah Sang Hyang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Sinagog bagi orang Yahudi, gereja bagi orang Nasrani, masjid bagi orang Islam, candi bagi orang Hindu, stupa bagi orang Buddha, kelenteng dan kuya bagi Konghucu atau Taoisme dan sejenisnya. Kemudian kata candi berasal dari Candika Gerha. Candika itu nama lain dari istri Siwa, Gerha itu artinya rumah. Dan candi pada prinsipnya dibagi tiga, Bu, bawah, tengah, atas. Bawahnya disebut Burloka, dunia bawah, tempat manusia seperti sekarang kita ini hidup. Bagian badan candi dinamakan Buwaroka, artinya dunia tengah, tempat manusia yang telah disucikan. Dan bagian atas candi itulah yang disebut Swarloka, artinya dunianya para dewa. Jadi hidup manusia ini hidup, suatu saat mati, kalau akhlaknya baik naiklah ke surga, kira-kira demikian ya. Kemudian Ibu, saking cintanya nenek moyang kita orang Hindu kepada anak cucunya sampai akhir zaman nanti, tetapi sayang tidak setiap orang bisa menghayatinya, maka di tiap pintu masuk candi dan di tiap relungnya selalu diperingatkan dan dihias oleh kepala raksasa yang menyeramkan yang disebut Kala. Kala dalam agama Hindu adalah nama lain dari Siwa sebagai dewa penghablur kalau di Bali atau dewa perusak. Tetapi dalam setiap bahasa Kala itu artinya waktu, Bu. Segala sesuatu di dunia ini termasuk harta, tahta dan jabatan akan rusak. Salah satu faktor adalah waktu. Jikalau manusia salah menggunakan waktunya, lost time can be won again. Waktu terluang tak akan terulang. The best time never comes twice. Waktu yang paling baik itu tidak akan pernah datang dua kali. Kalau Ibu Muslim, kalau bagi Muslim, wal asri, demi waktu. Tetapi orang Inggris lebih radikal lagi mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Tapi harus diingatkan kepada anak ibu laki-laki dan kepada suami, kalau sudah banyak uang, jangan sampai ada lady lain di samping ibu. Bahaya itu, betul ya, Bu? Candi Sembadra, Candi Puntadewa, Candi Srikandi, Candi Arjuna, dan Candi Semar. Di sini 5 candi, semuanya candi di Dieng ada 9. Di sini udah saya sebutkan, yang ke-6 Candi Sencaki, ke-7 Candi Gatot Kaca, ke-8 Candi Bima, ke-9 Candi Dwarawati ya. Dan candi yang belum dipugar hanya Candi Srikandi dan Candi Semar. Yang ujung yang tengah ya? Ya itu, yang ujung yang tengah. Kita dekat bagaimana cara mugar candi secara singkat akan saya terangkan di sana. Yang itu, Bu.
Arjuna yang ujung. Ya, yang oh, yang ujung. belakang ya. Ya. Di sini. Ya. Berarti kita Kalau di sini Sembadra, Sembadra, Puntadewa, Puntadewa, Sri Kandi, Arjuna, Semar. Nah, bagaimana cara mugar candi? Biasanya cara mugar candi itu sangat teliti sekali. Sebelum dan sesudahnya diukur dengan harus tepat dan mathematical system oleh theodolit. Kemudian dicari batu aslinya. Tapi kalau batu aslinya tidak ditemukan, jikalau diperlukan dipasang batu baru. Tapi dengan catatan harus memakai tanda. Kalau dulu tandanya asterik, yaitu bintang yang diisi timah. Tetapi mengingat tanda ini banyak dicongkeli oleh anak-anak, maka sekarang cukup dibor kecil aja seperti ini. Itu itu artinya batu baru, Bu. Dan perlu diingat bahwa candi ini dibangun tanpa semen sedikit pun, hanya menggunakan puzzle aja ya, sistem puzzle. Ditumpuk seperti ya, itu puzzle ya, ada puzzle, ada sistem kunci mengunci. Kemudian di tangga candi Puntadewa ini dihias oleh simha, artinya singa. Yang ini, ya. Bapak, Tapi ya, di tangga masuknya dihias oleh singa atau simha, tapi yang satunya telah patah sehingga kelihatannya seperti kodok. Ya. Dalam agama Hindu ada yang disebut juga Nara Simha Awatara. Nara artinya manusia, Simha singa, Awatara penjelmaan. Penjelmaan Wisnu yang keempat. Cerita singkatnya demikian. Suatu saat Surgaloka itu didatangi oleh raksasa yang sangat perusak namanya Hiranyakasipu. Semua dewa dan dewi sangat ketakutan dan mereka datang ke Wisnu untuk minta bantuan. Wisnu meditasi dan dapat ilham bahwa raksasa tersebut sudah tidak mungkin lagi bisa dikalahkan di siang ataupun di malam hari, baik oleh manusia ataupun oleh binatang. Karena Wisnu sangat sakti, maka langsung menjadikan dirinya setengah singa, setengah manusia dan membunuh raksasa itu di antara siang dan malam. Kita bergeser ke Candi Sri Kandi, Mas. Satu-satunya candi di Dieng yang mempunyai relief Trimurti atau 3 dewa adalah hanya Candi Sri Kandi. Ini kita lihat di sini ada relief. Relief dewa ya, Bu. Ini relief dewa Brahma. Brahma itu dewa pencipta dengan sikap tangannya yang disebut Anjali Mudra. Anjali artinya telapak tangan, mudra artinya sikap. Dalam agama Hindu ada Brahma pencipta, kendaraannya angsa, Wisnu pemelihara, kendaraannya Garuda, Siwa perusak, kendaraannya sapi jantan atau Nandi. Sehingga salah satu nama Siwa disebut Nandiswara. Nandi adalah binatang kendaraannya yaitu sapi jantan, Iswara adalah Siwa. Ya, Brahma, Wisnu, Siwa dalam bahasa Inggris God, generator untuk Brahma, operator untuk Wisnu, destroyer untuk Siwa. Ya. Kita lanjut. Pemirsa, kita sampai sekarang masih di relief Candi Sri Kandi. Yang kedua adalah Siwa Mahadewa di sebelah timur. Mahadewa nama lain dari Siwa sebagai dewa yang paling tinggi di antara dewa-dewa yang lain. Dengan tanda-tandanya Bunda diperhatikan 2 buah teratai besar. Teratai kecilnya udah hilang 1 ya. Di sebelah kanannya ada Aksamala yaitu tasbih. Di sebelah kirinya ada Camara yaitu pemercik air suci. Di atasnya di sudut kiri kanan ada Apsara dan Apsari, para penari di surga yang lagi memberikan bunga kepadanya. Di atas mahkotanya ada hiasan yang disebut Arda Chandra Kapala. Arda Chandra artinya bulan sabit, Kapala artinya tengkorak, menghadapnya ke Aditya sebagai matahari, sebagai kekuatan global. Konon menurut para ahli, dulu memang hanya ada suatu planet yang sangat besar. Mungkin miliaran tahun yang lalu terjadi ledakan yang sangat dahsyat, maka terjadilah lingkaran tata surya, terjauh diketahui Pluto. Tetapi ilmu pengetahuan baru melaporkan bahwa di belakang Pluto ribuan tahun cahaya masih banyak planet. Padahal kecepatan cahaya adalah 300 km per detik, Bu. Per detik. Iya, tapi ada yang lebih cepat dari cahaya, Bu. Apa? Cinta ibu pada bapak. Ini adalah Wisnu, dewa pemelihara ya. Wisnu dewa pemelihara dengan tanda-tandanya di sebelah kanannya cakra, di sebelah kirinya camara, di atasnya apsara apsari. Wisnu dewa pemelihara ya.
Pemirsa, satu-satunya candi di Dieng yang mempunyai relung yang bersatu dengan jaladwara, artinya pipa untuk mengeluarkan air, adalah hanya Candi Arjuna. Di sini relungnya dihias oleh kepala kala, tadi udah saya terangkan arti Ya, kala, siwa. dan makara. Makara binatang air dalam mitologi Hindu, kadang-kadang figurnya seperti krokodil, dragon atau gajah. Dan pada aslinya dulu pipa ini connected ke lingga dan yoni di dalam candi atau ke patung siwa, di mana ketika patung tersebut dicuci oleh para pendeta, maka blessing waternya keluar lewat pipa itu. Dan pada prinsipnya candi di Dieng didedikasikan untuk dewa Siwa, pemirsa, dewa yang paling tinggi kedudukannya pada waktu itu. Di Bali dan di India nama Siwa sangat banyak, tetapi yang paling terkenal adalah yang ketiga, Mahaguru. Ya, salam rahayu, salam sejahtera. Kita udah mendapatkan penjelasan dari Bapak Pemandu dengan begitu terangnya, begitu jelasnya, dan kita ucap terima kasih untuk semua pihak. Salam rahayu, salam sejahtera, sampurasun, salam mistis.